Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholita wa sallimta wa barikta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan dunia birahmatika amasiwak. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji syarah Aqidatul Awam, yakni kitab Jala'ul Afham Syarih Aqidatul Awam karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kitab ini membahas tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Nuh wa huwa alladzi anjahu Allah ta'ala wa ma ma'ahu minal gharqi bitufan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara perinci jumlah-jumlah rasul Allah Subhanahu wa taala yang dituturkan di dalam Al-Qur'an. Yang keterangan kemarin totalnya yang disebutkan di dalam Al-Quran yang wajib sebagai orang mukallaf untuk mengimaninya, untuk mengetahuinya, yakni totalnya ada 25. Kemarin kita sudah membahas tentang Nabi Adam, Nabi Idris. Sekarang kita membahas tentang Nuh. Nuh wa huwa utawi Nuh alladzi iku nabi utawa rasul. Anja kang nyelametno ing Nuh sapa Allah taala halim maulur sinten Allah. Wa man lan nyametno ing wong ma'ahu kang tetep sertane Nuh minal gharqi saking kerem bitufani kelawan banjir bandang. Ila ibnahu kejaba putrane Nuh fa innahu krana sak temene ibnahu horika iku kerem sapa ibnuhu ma'aman sertane wong horika kang kerem sapa man. Nabi Nuh itu merupakan sesosok nabi yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan beserta kaumnya dari tenggelam sebab terjadinya banjir bandang, kecuali putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Putra dari Nabi Nuh alaihissalam mati terkena banjir bandang beserta orang-orang yang tidak iman kepada Nabi Nuh. Waladzi lan iku nabi istamara kang tumurus sapa alladzi fi da'wati dalam ngajak-ngajak iman marang Allah. Tis amiatin ing 900 wa khamsina lan 50 apane aman tauni. Nabi Nuh merupakan orang yang selalu mengajak kepada kaum-kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengajak berdakwah kepada kaumnya itu kurang lebih 950 tahun. Kama kaya keterangan kala kang ngendika sinten Allah taala halim walur sinten Allah fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina aman. Surat Al-Ankabut ayat 14. Fala bisa nuli manggon sinten Nuh fihim ing dalam kaummu alfasanatin ing 1000 tahun ila khamsina kejaba 50 apane aman taune. Surat Al-Ankabut ayat 14. 950 tahun ini sesuai dengan keterangan yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina aman. Nabi Nuh berdakwah, mengajak umat-umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 1000 tahun kurang dari 50. Jadi sekitar 950 tahun. Jadi selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nabi-nabi terdahulu itu memang usianya sangat panjang, ya, usianya memang sangat panjang. Berbeda di zamannya Nabi Muhammad SAW beserta umat-umatnya. 63 ya, usia dari Nabi Muhammad SAW 63. Di umatnya sekitar kurang lebih ya seperti itu. Sekitar seperti itu.
rata-rata kehidupannya. Jadi melihat sebegitu singkatnya hidup di dunia ini, alangkah baiknya kita penuhi dengan melakukan hal-hal yang positif. Wa yusama lan den arani sapa Nuh, diarani abal bashar asani badal adam, ing bapake menungso asani kang kaping pindho badal adami ing dalem sakwise Nabi Adam. Nabi Nuh pun juga diberi julukan dengan istilah abal bashar yang kedua, yakni ayah dari manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Jadi Nabi Nuh itu dijuluki ayah kedua, ya, ayah kedua setelah Nabi Adam. Alasannya apa? Li'anna naslahu, karena sak temene anak turune Nabi Nuh iku intasyara iku sumebyar apa nasluhu min ahdihi awit saking mongsone Nabi Nuh ila waktina tumeka marang wektune kita alhali kang saprene. Karena anak turun dari Nabi Nuh mulai dari zamannya menyebar sampai waktu kita sekarang. Jadi adanya banjir bandang itu banjir bandang menyertai seluruh yang ada di dunia ini. Yang selamat itulah, ya, yang selamat itulah yang menjadi nenek moyang kita. Karena yang ikut di dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam semuanya meninggal. Itu cerita singkat tentang Nabi Nuh alaihissalam. Bisa ditengok di kitab tafsir yang lainnya. Yang nomor 4 ialah Hud. Siapa Nabi Hud? Wa utawi Hud iku nabiyun iku nabi minas lisam kang tetep saking keturunan Sam ibni Nuh kang dadi putrane Nuh. Arsalan dadekno rasul hu ing ikilah Hud sapa Allah taala halimulur sinten Allah ila qaumi Ad marang kaum Ad. Yang wajib kita ketahui pula dari nama-nama rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ialah Nabi Hud. Siapa Nabi Hud ini? Nabi Hud ini adalah sesosok nabi dari keturunan Sam putra dari Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul Nabi Hud ke kaum Ad. Siapa itu kaum Ad? Wahum utawi kaum Ad iku kaumun kaum mahiruna kang mahir sapa kaum fifanil mi'mari kang tetep ing dalem babagan bangun. Wa kanulan ana sapa kaum Ad iku yaskununa iku manggon sapa kaum Ad aljibala ing pira-pira gunung. Fi ardil ahqaf kang tetep ing dalam bumi ahqaf. Alati ahqaf takok kang tumiba apa alati ahqaf fi simali hadramaut ing dalam sisih kiwane hadramaut min biladi yamani saking negara Yaman. Kaum Ad ialah suatu kaum yang mahir sekali dalam masalah pembangunan. Wa kanu yaskununa aljibala, mereka bertempat tinggal di gunung-gunung. Di gunung-gunung di tanah ahqaf. Tanah Ahqaf itu suatu daerah yang terletak di kirinya Hadramaut di negara Yaman. Jadi kaum Ad itu berada di negara Yaman. Falamma kadzabu ing dalam semangsaning goroi sapa kaum Ad hu ing Hud ahlaka ngerusak hum ing kaum Ad sapa Allah birihin kelawan angin sorsoren kang banget suarane. Ketika kaum Ad membohongi berdusta kepada Nabi Hud, Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum tersebut dengan angin disertai suara yang sangat kencang. Sesuai keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an, qala Allah taala wa ma'adu fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Kala dawuh sinten Allah taala halimulur sinten Allah rupane ucapan wa ma'adu fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Wa amaat anapun utawi kaum Ad fa uhliku nuli iku dirusak sapa Ad birihin kelawan angin sorsorin kang banget suarane atiyatin kang banget kuate. Sakharaha nimpakno sinten Allah ha ing mengkono-mengkono rihin sorsorin atiyah alaihim ing atase kaum Ad sab'alayalin ing 7 wengi wa samaniyata ayamin lan 8 dina khusuman kang tumpa-tumpa. Fataro ningali sira al qauma ing kaum fiha ing dalem mengkono-mengkono sab'alayal wa samaniyata ayam sur'a ing
wong sing bergelimpungan, mati bergelimpungan. Hum kaya sak temene kaum Ad a'jazu nakhlin iku luwih apes-apese wit kurma khawiyatin kang roboh. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Hud berserta kaum Ad. Tatkala kaum Ad berbohong, berdusta kepada Nabi Hud, Allah Subhanahu wa taala menimpakan angin yang disertai suara yang sangat kencang. Di sini dijelaskan wa ma'adum fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun kaum Ad di bumi hanguskan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang disertai suara yang sangat-sangat keras. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah Subhanahu wa taala menimpakan angin beserta suara tersebut kepada kaum Ad selama 7 malam 8 hari secara berurutan. Ya. Fatarol qauma fiha sor'a. Maka lihatlah apa yang terjadi pada kaum Ad tersebut. Mereka bergelimpungan, mati bergelimpungan. Banyak sekali mayat-mayat yang berjajar di kala itu. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti digambarkan kondisi yang dialami oleh kaum Ad. Di sini dijelaskan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti pohon kurma yang roboh. Ya, pohon kurma yang roboh yang tidak ada tersisanya. Yang dimaksud sorsor di sini aisyadidu saut, yakni angin yang disertai suara yang kencang. Atiyah dalam ayat atiyah itu adalah qawiyatin syadidatin, qawiyatin kang kuat, syadidatin kang banget. Khusuman dalam ayat khusuman tadi ai mutatabiatin, yakni terus menerus, tidak diselang-selingi. Jadi 7 malam 8 hari itu angin tersebut terjadi terus menerus sehingga kaum Ad binasa. Itulah yang dilakukan dulu di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Tatkala umatnya berdusta kepada Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala langsung timpakan azab. Kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Agung Muhammad SAW karena masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, sholih wa huwa nabiyyun min nasli Sam ibni Nuh wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.